Hai Gadgetizen, ketemu lagi bareng Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Kalian pasti udah nonton dong live launchingnya Oppo Reno 10 series ini. Kenalin nih, Oppo Reno 10 Pro 5G yang baru aja rilis resmi di Indonesia. Nah, Reno series dari Oppo sekarang bawa banyak upgrade di fitur yang bikin smartphone ini makin berasa smartphone flagship. Tapi sebelum kamu mutusin buat beli HP ini, simak dulu yuk pendapat Mbak Gadget mengenai Oppo Reno 10 Pro 5G ini. Nah, kenapa Mbak Gadget bilang HP ini makin berasa smartphone flagship? Yang pertama adalah karena desainnya. Nah, bisa kalian lihat sendiri kan, Oppo Reno 10 Pro ini dari desain dan warnanya udah kelihatan mewah banget. Desainnya curve dan enak digenggam, slim dan berasa mewahnya. Bagian belakangnya berbahan glass dan desain frame kameranya unik, beda dari yang lain. Ditambah lagi warna yang dihadirkan sekarang lebih cocok buat Mbak Gadget. Yang Mbak Gadget pilih ini warnanya ungu berkilau. Warna ungunya nggak norak, kelihatan cantik dan ada efek warna yang berbeda ketika smartphone ini terkena pantulan cahaya. Lengkungan backbody-nya menyatu sempurna dengan frame-nya. Finishingnya halus dan presisi. Frame-nya punya look dan feel aluminium yang juga berwarna ungu. Bagian samping kiri, kanan, dan bawahnya agak melengkung, jadi enak dipakai satu tangan. Di bagian atas dibuat flat. Nah, di bagian atasnya ini ada sensor infrared dan mikrofon. Yes, kalian nggak salah dengar. Pertama nih, di Reno series disematkan infrared. Berguna banget biar bisa kontrol AC, TV, atau device lain yang menggunakan infrared sebagai sensornya. Untuk penempatan tombol power dan volumenya ada di kanan dan posisinya pas banget. Dipakai satu tangan masih nyaman banget. Di depan, layarnya juga pakai desain 3D curve. Kelihatan elegan dan jadinya kayak bezel-less gitu layarnya. Ditambah dengan ukuran punch hole yang juga kecil. Screen to body rasionya kelihatan lega banget. Cocoknya buat yang suka ngegame, streaming, atau edit foto dan video pakai smartphone. Layarnya ini juga ada perlindungan Dragon Trail Glass yang nggak kalah kuat kalau dibandingkan sama Gorilla Glass Victus 2. Nah, karena bagian depan dan belakangnya curve, smartphone ini jadi kelihatan lebih tipis banget. Selain tipis, smartphone ini juga ringan loh, cuma 185 gram saja. Kalau dari sisi desain, Mbak Gadget puas banget sama upgrade di seri Reno 10 Pro 5G ini. Oh ya, buat kalian yang lebih suka warna yang lebih elegan, bisa pilih varian warna abu metalik juga. Nah, oke kan pilihan warnanya? Kualitas layar Oppo Reno 10 Pro ini juga udah jempolan banget. Panel layarnya menggunakan AMOLED yang punya ketajaman warna hingga 1 juta warna. Sudah support HDR 10 Plus dengan tingkat kecerahan yang tinggi hingga 950 nit. Oke banget buat dipakai di segala kondisi pencahayaan. Masih nyaman dipakai walau di bawah sinar matahari. Layarnya ini juga support adaptive refresh rate hingga 120 Hz. Jadi buat scroll galeri, timeline sosmed, atau main game-game yang support high refresh rate, tampilannya bakal kelihatan lebih smooth. Buat tampilan yang lebih cerah, ada juga fitur bright HDR mode dan video color boost. Ketika kita nonton film yang sudah support HDR, tinggal aktifin aja O1 Ultra Vision Engine. Tampilan layarnya jadi lebih cerah dengan warna yang lebih pop up. Di sisi audio, speakernya masih menggunakan single load speaker. Walau belum support stereo, tapi kualitas suaranya oke kok buat dengerin musik atau nonton di ruangan kamar. Dan karena nggak ada audio jack, kalau mau connect ke earphone harus via Bluetooth. Atau pakai converter dari USB-C portnya ya. Oke, dari sisi performa, so far Mbak Gadget nggak menemukan kendala selama pakai smartphone ini ya sekitar semingguan lah ya. Kalau untuk chipsetnya pakai Snapdragon 778G 5G yang emang udah terbukti stabil banget performanya. Awalnya Mbak Gadget juga agak menyayangkan sama pemilihan chipsetnya karena udah ada smartphone mid-range yang pakai chipset lebih baru yaitu Snapdragon 7 Plus Gen 2. Tapi setelah dicoba, performanya oke kok buat dipakai multitasking, multimedia, video editing, dan bahkan gaming. Masih oke buat penggunaan sehari-hari. Kita bisa aktifin Hyper Boost di game modenya. Di sini performa bisa dimaksimalkan dengan memilih Pro Game Mode. Di sini kita bisa pantau juga real-time FPS, suhu, lock brightness, dan beberapa opsi optimalisasi lainnya. Dari tes benchmark, Oppo Reno 10 Pro 5G bisa hasilin skor Antutu mendekati angka 600.000. Nah, buat main game-game casual dan kompetitif juga masih aman kok. Performa stabil dan suhunya
zoomnya tetap adem. Smartphone ini udah menggunakan ultra conductive cooling system dengan area vapor chamber cooling yang lebih lebar. Kalau butuh performa yang lebih kencang lagi, kita bisa aktifin high performa mode di battery setting. Tapi kalau kita aktifin fitur ini, daya baterai bisa lebih cepat habis dan smartphone akan lebih cepat panas. Selain stabil, chipset ini juga bisa memberikan penghematan daya yang optimal. Oppo Reno 10 Pro 5G ini menggunakan baterai 4600 mAh, tapi karena chipsetnya irit daya, performa baterainya nggak kalah dengan smartphone dengan baterai 5000 mAh. Fitur manajemen baterainya juga lengkap. Di smartphone ini udah disematkan juga chipset pintar yang bisa memanage penggunaan baterai agar bisa lebih hemat dan bisa mengisi baterai lebih cepat. Tapi yang paling oke, Oppo Reno 10 Pro 5G sekarang udah support SuperVOOC 80 Watt. Chargingnya cepat banget loh, cuma butuh waktu 28 menit aja buat nge-charge full smartphone ini. Bahkan kalau lagi buru-buru, charging 10 menit bisa mengisi daya hingga 48%. Cepat banget kan? Nah, untuk menjaga baterai agar lebih awet dalam penggunaan jangka waktu yang panjang, kita bisa aktifin fitur Optimize Charging. Fitur ini secara pintar bisa mempelajari kebiasaan charging penggunanya dan mengoptimalkan proses charging agar baterai lebih awet. Nah, untuk upgrade yang juga bikin puas pakai smartphone ini menurut Maggie ada di kameranya. Oppo Reno 10 Pro 5G ini punya superior triple kamera. Kamera utamanya menggunakan 50 megapiksel ultra clear kamera dengan sensor Sony IMX890 yang dilengkapi dengan OIS. Ada juga kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang hingga 112 derajat. Dan yang paling baru nih, pertama kali dari seri Reno disematkan kamera telefoto 32 megapiksel dengan dukungan 2 kali optical zoom yang bisa hasilin foto dengan detail yang tajam dan dengan resolusi yang tinggi. Nah, Maggie coba tunjukin ya kemampuan lensa telefotonya ini. Pertama, kita buka aplikasi kamera. Di menu foto, kalian bisa switch ke mode zoom 2 kali. Nah, dengan mode zoom 2 kali ini, jarak fokal yang dipakai adalah 47 mm. Kita bisa atur titik fokus dengan exposure dengan cara tap untuk fokus, kemudian slide untuk mengatur kecerahannya. Nah, kalau udah sesuai, langsung aja kita capture. Foto nggak bakalan pecah karena zoom yang dipakai adalah optical zoom. Nah, buat hasilin foto yang high res dengan kamera telefotonya, kita bisa aktifin mode high res yang ada di bagian atas ini. Atur jarak fokus minimal 25 cm dari objek. Kemudian kita bisa atur juga fokus dan exposure-nya. Dan hasilnya foto lebih jelas dan detail dengan resolusi tinggi 32 megapiksel. Kamera telefoto ini juga bagus buat foto potret loh. Jadi mode potret kita bisa capture foto potret bokeh dengan hasil yang lebih cerah, lebih tajam dengan separasi background blur yang lebih rapi juga. Kita bisa atur level bokehnya dari f16 hingga f1.4. Buat foto potret di kondisi minim cahaya, Oppo Reno 10 Pro 5G ini juga hasilin foto yang tajam dan cerah. Sensor yang dipakai adalah sensor RGB terbaru sehingga penerimaan cahayanya meningkat cukup tinggi. Ada juga beberapa filter bokeh yang bisa digunakan agar foto kelihatan lebih estetik seperti bokeh flare, foreground bokeh, dan banyak filter lain yang bisa dikreasikan untuk hasilin foto potret yang keren. Emangnya Oppo dari dulu juaranya kalau urusan foto potret. Bagi Jet juga puas sama hasil foto dari kamera utama dan ultra wide-nya. Buat foto-foto pemandangan kayak gini hasilnya oke banget. Mode high res ya bisa hasilin foto yang detail dan tajam. Lensa ultra wide-nya juga hasilnya oke buat capture foto dengan area yang lebih luas. Hasilnya cukup tajam dan minim noise. Foto indoor ataupun di kondisi malam hasilnya juga oke banget, terlihat tajam dan detail.
Di depan, kamera selfie-nya hadir dengan 32 megapiksel yang bisa hasilin foto yang tajam di berbagai kondisi pencahayaan. Kalau untuk sensornya pakai Sony IMX709 dan di kamera selfie-nya ini juga disematkan fitur autofocus dan face recognition untuk bisa menerapkan optimalisasi meski terdapat beberapa wajah dalam satu frame. Dengan kamera selfie-nya ini kita juga bisa zoom hingga 2 kali dengan jarak minimum fokus 15 cm. Jadi tergantung kebutuhan, kita bisa capture foto selfie dengan hasil yang lebih maksimal ya. Nah, untuk dari fitur dan kualitas hasil kameranya, Mbak Gadget rekomendasiin banget Oppo Reno 10 Pro 5G ini buat kalian yang hobi fotografi. Selain hardware yang di-upgrade, ada beberapa pembaruan juga nih yang dibawa oleh Oppo Reno 10 Pro 5G ini di sisi software. Smartphone ini hadir dengan Color OS 13.1 dengan beberapa fitur keren seperti multi-screen connect untuk menghubungkan smartphone ini dengan PC melalui Bluetooth atau scan QR code. Dan yang bagi suka, ada fitur Smart Always On Display yang bisa kontrol Spotify langsung dari Always On Display-nya. Jadi gimana? Keren banget kan Oppo Reno 10 Pro 5G ini? Nah, kalau kalian rasa masih kurang powerful selain seri ini, Oppo Indonesia juga menghadirkan Oppo Reno 10 Pro Plus 5G yang hadir dengan powerful chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan kamera telefoto yang lebih canggih lagi tentunya. Ada juga Oppo Reno 10 5G dengan harga yang lebih bersahabat, tapi tetap hadir dengan fitur dan performa yang gak kalah canggih. Seperti adanya kamera telefoto 32 megapiksel, SuperVOOC 67 watt dan chipset terbaru dari Dimensity. Jadi lengkap banget kan varian Oppo Reno 10 ini? Jadi kalian juga bisa menyesuaikan sama budget dan kebutuhan kalian ya. Nah, untuk info lengkap mengenai promo dan spesifikasi detail dari smartphone ini udah Mbak Gadget tulis juga di deskripsi di bawah ya. Yuk komen pendapat kalian mengenai Oppo Reno 10 series ini di bawah ya. Oke, sekian dulu ya video dari Mbak Gadget. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video review berikutnya. Dadah!